Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakan hal tersebut di acara Golkar pada 5 Desember 2025. Menurut Presiden, pilkada langsung terlalu mahal sehingga harus diperbaiki. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan selain lebih efisien, pilkada melalui DPRD juga tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu mendengar suara rakyat gitu ya. Kalau hubungannya tentu saja dengan DPR, ya kan. Saat ini dari 8 fraksi yang ada di DPR, mayoritas mendukung pelaksanaan pilkada dipilih oleh DPRD. PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi yang menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Pemirsa, Partai Demokrat laporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat media sosial itu diduga unggah kabar bohong tentang SBY yang terlibat dalam isu jasa palsu Joko Widodo. Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Sementara itu, ada laporan dibuat 5 Januari 2026 sekitar pukul 23.16 waktu Indonesia Barat, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tahun sudah berganti, namun pemandangan di Ciputat, Tangerang Selatan masih sama. Warga yang melintasi kawasan Ciputat masih disuguhkan dengan tumpukan sampah yang tak kunjung dibenahi. Pemirsa, inilah pemandangan yang harus dinikmati warga yang melintasi kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Tumpukan sampah menggunung yang belum sempat diangkut oleh aparat kebersihan setempat. Tumpukan sampah ini pun mengundang lalat datang dan juga menimbulkan bau tak sedap. Warga Ciputat menyatakan terganggu dengan tumpukan sampah yang tak kunjung ada solusinya. Apalagi di sekitar tumpukan sampah terdapat pasar yang membuat aktivitas pasar menjadi tak elok lagi. Jelas merasa terganggu, Mbak. Pembeli aja juga ngeluh, katanya kok sampahnya banyak banget ya, kalau mau belanja ke sini hawanya nggak enak gitu, bau gitu. Sedangkan kita yang di sini mah memang
udah usahanya di sini meskipun bau juga kita sebenarnya nahan ya Mbak. Udah nggak merasa nyaman sama sekali kalau sampahnya nggak keburu diangkat gitu. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi di sana sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia yang berada di Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Ya Anissa, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah sampah masih menumpuk? Ya, Sabrina, Yasmin dan juga pemirsa, pagi hari ini terlihat tumpukan sampah masih menggunung, bahkan kian banyak sekali sampah yang diantarkan oleh para warga sekitar, yang mana hingga hari ini sampah-sampah ini belum diangkut oleh petugas. Kalau saya bisa ajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi, sampah yang menggunung ini sudah sampai ke bahu jalan yang mana ini sudah menutup sebagian Jalan Raya Otista di kawasan Tangerang Selatan, Banten, dan itu sangat mengganggu arus lalu lintas di pagi hari ini, yaitu di waktu jam-jam mengantarkan anak sekolah dan juga jam berangkat kantor. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh warga akibat adanya tumpukan sampah yang menggunung. Tinggi tumpukan sampah ini mencapai lebih dari 2 meter, dan tentunya dari kondisi ini sangat memprihatinkan warga. Selain pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, bau menyengat yang harus dihirup, kalau Yasmin dan juga Sabrina bisa lihat bahwa banyak sekali masyarakat yang harus menutup hidungnya ketika melewati Jalan Raya Otista di tempat saya melaporkan, karena memang aroma begitu menyengat. Bahkan saya pun juga harus mengenakan masker karena semerbak bau busuk yang tercium hingga lebih dari 10 meter dari titik tumpukan sampah yang ada di Ciputat, Tangerang, Banten. Tak hanya pengguna jalan yang mengeluhkan, namun memang tumpukan sampah ini berada di samping Pasar Cimanggis, yang mana para pedagang yang berada di Pasar Cimanggis juga mengeluhkan hal yang sama, karena kondisi ini tentunya juga berdampak pada pembeli yang enggan untuk berhenti di sekitaran Pasar Cimanggis, karena biasanya tempat tumpukan sampah ini adalah tempat parkir, jadi para pembeli enggan untuk berlama-lama di pasar, dan juga para pembeli pun juga merasakan omset mereka pun juga terganggu akibat kondisi ini. Para warga dan juga pedagang berharap agar pemerintah segera memberikan solusi, karena kondisi ini sudah berlarut dan tidak hanya terjadi di hari ini saja, namun sudah berminggu-minggu mereka rasakan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Yasmin dan juga Sabrina yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia atas laporan Anda dari kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali. Presiden Venezuela Nicolas Maduro membantah menguasai narkoba di pengadilan New York. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan tertutup. Memang ada krisis global. Oke. Memang pasca abad 20 kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV.
Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. HT berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Komisi meringkus 7 pelaku Presiden Prabowo Subianto berencana menghubungi Komisi Arus Lalu Lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polrestabes hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan negara strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai secara HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Pemirsa, serangan Amerika Serikat ke Venezuela menuai kecaman luas di seluruh dunia. gelombang protes atas penangkapan Nicolas Maduro meluas hingga ke Brazil dan juga India. Warga New York memprotes penangkapan Nicolas Maduro di luar pengadilan federal Manhattan jelang sidang yang dijadwalkan. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Venezuela dan memegang plakat bertuliskan slogan-slogan seperti bebaskan Presiden Nicolas Maduro dan Cilia Flores. Di Venezuela, ribuan pendukung berkumpul di Caracas untuk menuntut pembebasan segera mantan Presiden Nicolas Maduro yang ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Pengunjuk rasa berbaris melalui jalan-jalan kota menuju Majelis Nasional Venezuela, mengibarkan bendera Venezuela dan meneriakkan dukungan untuk Maduro. Tak hanya di dua negara yang tengah bersiteru, di Brazil ratusan demonstran berkumpul di luar konsulat Amerika Serikat Sao Paulo untuk mengecam serangan Washington terhadap Venezuela. Mereka menyebut tindakan Amerika Serikat adalah imperialis yang bertujuan untuk merebut kekayaan minyak milik Venezuela. Di India, puluhan orang terjun ke jalan di Kolkata untuk mengecam operasi Amerika Serikat di Caracas dan penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Para pengunjuk rasa tegas ingin mempertahankan kedaulatan Venezuela dan mengecam tindakan Presiden Donald Trump yang dinilai ingin menguasai sumber daya milik Venezuela. Di depan Pengadilan Federal Amerika Serikat, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas seluruh dakwaan narkotika. Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk pertama kalinya muncul di Pengadilan Federal Amerika Serikat Senin kemarin waktu setempat. Dalam sidang yang berlangsung tertutup, Maduro menyatakan dirinya tak bersalah atas dakwaan narkotika. Maduro juga tegaskan dirinya masih Presiden Venezuela dan ialah tahanan perang. Sementara itu, penangkapan Maduro mendapat kritikan dari dunia internasional. Aksi unjuk rasa pun digelar di sejumlah negara. Masa menyebut serangan Amerika Serikat sebagai intervensi untuk menguasai minyak Venezuela. Di luar gedung parlemen, ribuan warga Venezuela berunjuk rasa dan menuntut pembebasan pemimpin mereka.
Wartawan pandangan Amerika Serikat tidak berwenang untuk menangkap pemimpin negara lain. Warga kota pesisir Katia La Mar di Venezuela mulai membersihkan puing-puing dari rumah mereka setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan. Pemirsa, sebuah apartemen hancur dengan dinding yang runtuh, lubang di lantai dan juga barang-barang hangus akibat serangan militer Amerika Serikat 3 Januari lalu. Petugas dan warga membersihkan puing-puing yang berserakan. Dampak penyerangan tak hanya sejumlah bangunan rusak, namun juga menyisakan trauma mendalam bagi warga sekitar. Mereka pun mengecam tindakan Amerika Serikat yang menyerang Venezuela dan menangkap Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Pemirsa, rentetan tembakan terdengar hanya beberapa jam setelah pelantikan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden baru Venezuela menggantikan Nicolas Maduro. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela, tembakan berasal dari polisi yang menembak drone yang terbang tanpa izin di sekitar Istana Kepresidenan. Rentetan tembakan terdengar hanya beberapa jam setelah pelantikan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden baru Venezuela menggantikan Nicolas Maduro yang ditangkap Amerika Serikat pada Senin malam. Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela menyatakan rentetan tembakan berasal dari polisi yang menembak drone yang terbang tanpa izin di sekitar Istana Kepresidenan Jalan Urdaneta, Caracas. Penembakan di dekat istana ini berlangsung 2 hari usai Amerika Serikat membombardir ibu kota Caracas dan menangkap Maduro beserta istrinya. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez kini resmi menjadi presiden usai dilantik Senin lalu di Majelis Nasional Venezuela. Pengucapan janji Rodriguez diawasi langsung Presiden Majelis Nasional. Di hadapan Badan Legislatif, Rodriguez menyampaikan penolakan atas serangan ke Caracas dan penculikan Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Upacara pelantikan Rodriguez berlangsung bersamaan saat Maduro menghadapi dakwaan dalam persidangannya di New York. Anak Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah ayahnya ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat. Ya, Nicolas Maduro Guerra muncul di hadapan Majelis Nasional Venezuela dan memberikan dukungan langsung terhadap ayahnya. Dalam pidatonya di hadapan Majelis Nasional Venezuela, Maduro Guerra mengucapkan terima kasih kepada rakyat Venezuela atas dukungan mereka terhadap ayahnya, Nicolas Maduro. Dirinya pun terakhir mengecam penangkapan ayahnya dan menyebut tindakan Amerika sebagai pelanggaran hukum internasional yang mengancam stabilitas global. Ia pun mengajak seluruh rakyat Venezuela berjuang untuk kebebasan ayahnya, Presiden Nicolas Maduro dan anggota parlemen Cilia Flores yang tidak lain merupakan ibunya yang juga turut ditangkap. Dalam pidatonya, ia juga secara terbuka mendukung Presiden sementara Delcy Rodriguez yang dilantik menggantikan ayahnya. Anggota parlemen Venezuela juga menyuruhkan perjuangan serta menyatakan prioritas utama ialah pembebasan para pemimpin yang diculik dan para tawanan perang yang ditangkap dalam operasi militer Amerika di Venezuela yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Operasi militer Amerika ke Venezuela menuai kecaman luas di seluruh dunia. Gelombang protes atas penangkapan Nicolas Maduro pun meluas hingga ke Brasil dan India dan negara-negara di Eropa. Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara menggelar pertemuan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat beberapa jam sebelum Maduro menjalani sidang di Pengadilan Federal Manhattan atas berbagai tuduhan. Ya, terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran soal peningkatan ketidakstabilan di Venezuela menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action.
The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. I am deeply concerned about the possible intensification of instability in the country, the potential impact on the region, and the precedent it may set for how relations between and among states are conducted. I call on all Venezuelan actors to engage in an inclusive, democratic dialogue in which all sectors of society can determine their future. This entails the full respect of human rights, the rule of law, and the sovereign will of the Venezuelan people.